Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islami Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Rangkuman dan Pembahasan Penilaian Harian Pelajaran Agama Islam Kurikulum 2013 Kelas 2 SD Semester Ganjil, yang kali ini membahas topik memahami pesan-pesan pokok Quran Surat An-Nas. Kalian juga dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman. Teman-teman sahabat channel Islami Kewan, berikut adalah rangkuman pembahasan topik hari ini. Memahami pesan-pesan pokok surat An-Nas. 1. Membaca Al-Quran akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. 3. Kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, seperti ketika sedang sakit dan ketika sedang ketakutan. 4. Surat An-Nas adalah surat terakhir dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surat ini dinamakan demikian karena secara berulang-ulang menyebut kata ini. Surat ini merupakan surat penutup sekaligus menjadi surat ke-114. Sebelumnya terdapat surat Al-Falaq, yakni surat ke-113. 5. Bersama dengan surat Al-Falaq, surat An-Nas disebut juga sebagai Al-Mu'awwidhatain, atau artinya dua peminta perlindungan. 6. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan tergolong surat Makkiyah atau diwahyukan di kota Makkah. 7. Surat ini berisi petunjuk mengenai tempat berlindungnya manusia dari berbagai godaan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Surat An-Nas berisi perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyeru kepada manusia agar berlindung kepadanya. Allah lah Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia. 9. Perlindungan yang dimohonkan ini yaitu dari kejahatan yang tersembunyi, baik yang datangnya dari golongan bangsa jin maupun yang datang dari manusia. Sekarang, mari kita bahas contoh soal materi ini. 1. Surat yang berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia adalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Surat yang berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia adalah surat An-Nas. 2. Minal jinnati wan nas. Kata An-Nas dalam ayat ini artinya tumbuhan, manusia, hewan. Minal jinnati wan nas. Kata An-Nas dalam ayat ini artinya manusia. 3. Surat An-Nas terdiri atas berapa ayat? 4 ayat, 5 ayat, 6 ayat. Surat An-Nas terdiri atas 6 ayat. 4. Menurut surat An-Nas, kejahatan datang dari golongan apa dan apa? Jin laki dan perempuan, manusia dan jin, jin dan syaitan. Menurut surat An-Nas, kejahatan datang dari golongan manusia dan jin. 5.
Surat An-Nas ayat keempat adalah Alladzi waswisu fi sudurin nas min syarril waswasil khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Surat An-Nas ayat keempat adalah min syarril waswasil khannas. Enam. Ayat berikut dibaca min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas qul a'udzu birabbin nas. Ayat berikut dibaca alladzi waswisu fi sudurin nas. 7. Ayat ketiga surat An-Nas dibaca Ilahin nas, Malikin nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ayat ketiga surat An-Nas yaitu Ilahin nas. 8. Surat terakhir dalam Al-Quran adalah surat Al-Lahab, Al-Asr, An-Nas. Surat terakhir dalam Al-Quran adalah surat An-Nas. Sembilan. Al-Quran memerintahkan kita untuk berlindung hanya kepada keluarga, malaikat, Allah. Al-Quran memerintahkan kita untuk berlindung hanya kepada Allah. Sepuluh. Memohon perlindungan kepada Allah dilakukan dengan cara memohon perlindungan kepada Allah dilakukan dengan cara teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.